warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Ekonomi Syariah 5G. Di sini kami akan menjelaskan tentang keputusan investasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Jajar Rafid NIM 284. Saya Zahrotul Makiyah NIM 295. Saya Mustika Nur Astuti dengan NIM 306. Saya Binti Nur Roshminatul Umami NIM 318. Yang pertama yakni nilai sekarang bersih. Sama halnya dengan metode IRR, metode nilai sekarang bersih adalah pendekatan DCF dalam penganggaran modal. Nilai sekarang bersih yaitu suatu proposal investasi adalah nilai sekarang dari arus kas bersih proposal saat ini dikurangi dengan arus kas keluar awal dalam proposal tersebut. Macam-macam kaidah nilai sekarang bersih. Yang pertama ada kriteria penerimaan. Jika nilai sekarang bersih suatu proyek investasi adalah 0 atau lebih, proyek tersebut akan diterima. Jika tidak, maka akan ditolak. Cara lain untuk menyatakan kriteria penerimaan adalah dengan menyatakan bahwa proyek akan diterima jika nilai sekarang dari arus kas yang masuk melebihi nilai sekarang dari arus kas yang keluar. Yang kedua, profil penerimaan. Secara umum, metode nilai sekarang bersih dan IRR mengarah pada keputusan menerima dan menolak yang sama. Profil NPF menunjukkan hubungan kurva linear antara nilai sekarang bersih untuk proyek dan tingkat diskonto yang digunakan. Ketika tingkat diskonto 0, nilai sekarang bersih hanyalah berupa total arus kas masuk dikurangi dengan total arus kas keluar dari proyek tersebut. Yang selanjutnya yaitu kaidah-kaidah lainnya. Ada beberapa alat analisis atau metode dalam keputusan investasi. Metode yang sering digunakan antara lain, yang pertama yaitu metode net present value. Net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari cash flow dengan nilai sekarang investasi. Dengan metode ini, pertama yang harus dilakukan adalah menghitung present value dari penerimaan dengan tingkat diskon rate tertentu. Kemudian yang kedua yaitu metode payback period. Payback period adalah suatu metode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas yang diterima. Atau dengan kata lain bahwa payback period digunakan untuk mengukur lamanya dana investasi yang ditanamkan agar kembali seperti semula. Dari cash flow lebih kecil dibandingkan dengan present value investasi, maka investasi dipandang tidak layak. Yang ketiga, metode Profitability Index. Metode ini menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Bila Profitability Index lebih besar dari 1, maka proyek investasi layak untuk dijalankan. Yang keempat, metode Accounting Rate of Return. Metode ini mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi, sehingga angka yang dipergunakan adalah laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi. Yang kelima, metode Internal Rate of Return. Internal Rate of Return atau yield untuk suatu investasi adalah tingkat bunga yang menyamakan present value arus kas keluar dan present value kas masuk. Prinsip dari metode ini adalah bagaimana menentukan discount rate yang dapat mempersamakan present value dari net investment sehingga
Pada keadaan ini, net present value sama dengan suatu 0. proses di mana manajemen mengalokasikan dana investasi yang tersedia di antara usulan-usulan investasi model yang direncanakan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, adanya usulan investasi. Yang kedua, memperkirakan arus kas atau cash flow dari usulan investasi. Yang ketiga, mengevaluasi profitabilitas investasi dengan menggunakan beberapa metode penelitian kelayakan investasi. Yang keempat, memutuskan menerima atau menolak usulan investasi tersebut.